Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil musarrifil umur tabsuratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salatan wa salaman ala sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sahibil karami wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, untayan mutiara puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga tausiah, dan yang keempat penutup. Menginjak mata acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak mata acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Bambang Tri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبذ به وزر الله عليه
فلما نبعها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Bambang Tri yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan pahala kepada yang mendengar maupun yang membaca, dan Al-Quran menjadi syafaat untuk kita di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menginjak mata acara yang selanjutnya, yakni tausiah atau penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Aminuddin SAG dengan tema sholat dan keutamaannya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita untuk senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan maghrib kali ini kita masih mampu menyempatkan diri ya bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama thalabul ilmi ya. Mencari ilmu di mana Allah melalui Rasulnya itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ataupun mencari ilmu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan gelar Dr. HC ya. Dr. honoris causa ini dari Ustadz Ayus ya. Doktornya masih proses ya, masih perlu perjuangan dulu. Baru kemarin ataupun tadi ya baru mau daftar sidang terbuka, ini masih belum ya, masih belum jadi ini, masih belum jadi dokternya. Masih harus berjuang dulu. Kemarin baru melewati sidang tertutup ya, dengan alhamdulillah dengan dorong doa dari jamaah saya bisa melewatinya dengan baik. Mudah-mudahan di terbukanya nanti ya lebih lancar lagi. Itu aja ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu mah sebetulnya ya di dunia akademik ya, di sana sebenarnya kalau di masjid mah biasa aja gitu ya. Kita sesama jemaah gitu ya, bukan siapa-siapa. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan sholat dan keutamaannya ya, seperti yang ditulis di dalam player ya oleh Ustadz Ade Yusuf ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah bulan Rajab ya, bulan sholat sebetulnya ya, karena kita ketahui sholat itu diwajibkannya, mulai diwajibkan pada
Rasulullah, kemudian disampaikan pada umatnya, yaitu pada bulan Rajab ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, itu subhanallah ya. Jadi bulan ini adalah bulan salat sebetulnya. Rajab itu kalau melihat di kalender Hijriah itu ya, menempati urutan yang ketujuh ya. Jadi setelah Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab gitu ya. Kemudian kesananya Sya'ban, kemudian Ramadan. Subhanallah ya. Udah sekarang kan udah pertengahan lebih di Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, tareh kurban deui ya sebentar lagi. Itu masyaallah ya. Perputaran waktu begitu cepat ya, begitu singkat. Sudah mau puasa lagi. Sekarang Rajab, bulan depan Sya'ban. Kalau lihat itu tanggal bertepatan dengan tanggal 2 Mei ya. Kalau melihat di kalender itu untuk masuki 1 Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, bulan Rajab itu dari kata tarjib gitu ya. Tarjib, at-tarjib itu mulia. Jadi bulan ini adalah bulan mulia. Bulan Rajab telah dimuliakan sejak lama ya. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu telah memuliakan bulan ini. Nah, sehingga oleh Allah pun diabadikan ya bulan haram. Jadi bilangan tahun itu ada 12 dan yang 4 itu merupakan bulan haram. Yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Yang 1 Rajab itu agak terpisah ya oleh beberapa bulan. Nah, bulan Rajab sebagai bulan yang mulia, hadirin rahimakumullah, maka Allah itu memberikan gelar sebagai bulan haram. Haram itu apa gitu ya? Kita suka mendengar kata-kata hormat gitu ya. Ketika kita upacara kepada pembina upacara, hormat. Hormat itu dari haram juga sebetulnya. Haram itu sebetulnya mulia, menghormat, memuliakan gitu ya, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi pada bulan Rajab ini, bulan haram berarti bulan yang harus dihormati. Makanya dulu ketika bangsa Arab punya tradisi perang antar suku, mereka di bulan-bulan haram termasuk di bulan Rajab itu menghentikan ya kebiasaan berperangnya, sehingga disebut sebagai bulan Al-Asham gitu ya. Al-Asham itu jadi apa? Tuli. Jadi tidak terdengar gemerincing kuda yang sedang berlari di medan perang atau gemerincingnya tombak yang beradu gitu ya. Nah, itu jadi sepi bulan itu tanya, karena mereka menghentikan peperangannya. Bahkan mereka punya tradisi ya, ketika pada bulan Rajab ini mereka bersedekah pada keluarga, pada tetangga gitu ya, dengan menyembelih hewan ternak ya. Nah, bagi kita tentu saja hadirin rahimakumullah ya, bulan haram, bulan Rajab ini di mana Allah ketika melakukan kebaikan itu, ketika kita melakukan kebaikan pada bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Berbeda dengan ketika di luar bulan haram ya. Begitupun ketika melakukan kemaksiatan. Nah, ini juga dituntut. Jadi kemaksiatannya pun dosanya dilipat gandakan juga. Nah, makanya kita mesti hati-hati ya, kita perbanyak kebaikan di bulan haram itu, kemudian cegah diri kita dari melakukan kemaksiatan, dari melakukan keburukan. Kebaikannya dilipat gandakan ya, begitupun keburukannya dilipat gandakan juga ya. Maka jangan kalah dengan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka sengaja menghormati bulan Rajab dengan menghentikan keburukan-keburukan, kebiasaan buruknya gitu ya, dengan melakukan peperangan. Nah, hadirin rahimakumullah,
suka diributkan ya ketika ada orang yang berpuasa Rajab gitu ya. Padahal itu untuk mengisi kebaikan-kebaikan di bulan haram. Suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat gitu ya. Sahabat tersebut asalnya tuh tinggi besar gitu ya. Tiba-tiba tinggi kurus gitu ya, ideal tubuhnya. Dulu kayak Pak Yon itu dulu tinggi besar ya, sekarang menjadi langsing gitu ya, seperti itu alhamdulillah ya. Tingginya masih tingginya ke atas ya, bukan ke samping. Saya kok jadi ke depan, saya mah tingginya ini ya, aduh masya Allah ya. Nah sahabat itu mendatangi Rasulullah. Rasulullah juga agak kaget. Kenapa postur tubuhmu jadi seperti itu? Ya Rasulullah, aku berpuasa gitu ya. Ya kalau begitu jangan memaksakan diri gitu ya. Ya tapi aku kuat gitu ya. Jadi dia itu puasanya sering. Berpuasalah kata Rasul itu di bulan Ramadan, kemudian tambah 1 hari ya. Tapi aku Rasul katanya, ya Nabi kuat gitu ya. Kalau begitu puasa bulan Ramadan kemudian tambah 2 hari gitu. Saya masih kuat kayak Rasul gitu ya. Kalau begitu kamu puasa Ramadan tambah 3 hari gitu ya. Saya masih kuat ya Rasul gitu ya. Kalau begitu puasa Ramadan kemudian berpuasalah di bulan-bulan haram gitu ya. Nah hanya Rasul nggak menyebutkan apakah di bulan Rajab, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah gitu ya. Tapi bulan haram itu kan termasuk di dalamnya bulan Rajab. Ya makanya banyak di antara kita yang memuliakan bulan Rajab itu dengan melaksanakan saum gitu ya. Kadang-kadang Rasul juga seperti itu. Ada sahabat yang memperhatikan Rasul senantiasa berpuasa gitu ya di bulan Rajab itu, sehingga tidak tahu kapan berbukanya karena dia tuh berpuasa terus itu. Kemudian juga suatu di lain waktu sahabat melihat Rasul nggak pernah puasa gitu ya di bulan Rajab. Kapan puasanya gitu ya? Ditanya seperti itu. Nah, hadirin kita tidak mesti memperdebatkan bagi mereka yang berpuasa itu ya. Itu mudah-mudahan termasuk ihsan ya, kebaikan di dalam memuliakan bulan haram ini. Nah, kita kembali ke tema utama kita ya, di mana bulan Rajab itu dikatakan sebagai bulannya salat ya. Karena memang pada bulan ini itu diwajibkannya melaksanakan ibadah salat. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ya bahwa salat itu memang berbeda dengan perintah yang lain. Kalau perintah yang lain Allah perintahkan melalui wahyu yang dibawa Jibril disampaikan kepada nabi kita gitu ya. Nah, berbeda dengan salat. Salat diundang Rasul untuk menghadap ke Sidratil Muntaha gitu, seperti itu. Ini menandakan kata para ulama itu memang salat memiliki keutamaan ya, dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Sehingga salat dikatakan sebagai imaduddin gitu ya, sebagai tiang agama. Tiang itu kan lurus gitu ya, tiang kayak gini. Nah, tiang agama di sini bisa dipahami juga ya sebagai tiangnya itu menjadi sahnya ataupun penyempurna ibadah-ibadah yang lain. Ulama itu menggambarkan sholat itu ibaratnya satu tiang itu ya, satu angka satu. Kalau ibadah lainnya ibadah lain 0 gitu ya. Kita saum 0 gitu ya, kita sedekah 0. Nah 0 banyak itu belum mempunyai nilai gitu ya. 0 kan berbeda dengan kosong. 0 itu sudah ada ya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, maka si 0 itu bisa dibaca sekarang gitu ya. Ketika kita bersedekah, ketika kita saum, itu sudah punya nilai kebaikan 2, tapi 0 itunya. Maka ketika sholat ditegakkan, maka menjadi 100 itu, masya Allah ya, seperti itu. Jadi sholat itu yang menjadi penyempurna. Ataupun ibadah-ibadah yang lain menunggu sholat ditegakkan supaya bernilai lebih baik gitu ya. Itu masya Allah seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW memotivasi kepada kita ya,
agar kita senantiasa untuk menegakkan sholat. Bahwa sholat dikatakan sebagai miftahul jannah gitu ya. Sholat sebagai apa? Pembuka atau kunci gitu ya. Kuncinya surga itu, subhanallah ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, berarti kita sudah memegang kunci gitu ya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Nah, makanya di dalam beberapa hadis yang lain itu Rasulullah SAW itu senantiasa memotivasi agar sholatnya itu ketika ditanya, ya Rasulullah, apa amalan apa yang paling utama gitu ya, ay a'malu afdal gitu ya, kata Rasul, as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Nah, pada waktu itu pada waktunya itu dipahami sebagai on time gitu ya. Jadi bukan in time. Kalau in time kan ya duhur itu panjang ya, dari jam 12 sampai jam setengah 3 itu masih duhur. Itu masih di dalam waktunya. Tapi on time itu ya di awal waktu gitu ya, dipahami sebagai di awal waktu gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh menunda-nunda gitu ya. Dan kerjakan agar lebih utama itu dengan berjamaah ya, bahwa sholat berjamaah itu ya lebih utama ya daripada sholat sendiri. Kata Rasulullah itu sampai 20 derajat ya keutamaannya, itu masya Allah ya. Makanya sholat pergi ke masjid itu begitu berat gitu ya. Itu berat bagi kita ini, bagi saya sendiri itu berat gitu ya. Kadang-kadang jaraknya jauh gitu ya, ataupun memang ketika ada kepentingan yang lain itu terasa berat. Tapi jarak itu ternyata menambah nilai dari pahala itu sendiri. Di sini yang paling jauh siapa ya? Dari RT 1 gitu ada ya, Pak Holil, dari sebelah sana. Itu agak jauh ya. Ternyata selangkah demi langkah yang kita lakukan itu menjadi pundi-pundi untuk mengumpulkan amal gitu ya, karena seperti itu. Kalau kita mah cenderung pada dekat ya. Kalau orang-orang di luar kita, orang-orang ke sana, ke kota itu ya, itunya ibadahnya. Kalau kita dekat, tapi agak malas juga gitu ya. Nah ini memang seperti itu ya. Kalau kebaikan itu hufat bil makarih kan gitu ya. Jadi dihalang-halangi dengan rasa enggan. Beda dengan kemaksiatan itu didorong ya, hufat bis syahwat, didorong dengan semangat yang tinggi, itu seperti itu. Nah, makanya dirahmatullah, kadang-kadang dalam ibadah itu berbanding lurus dengan rintangannya gitu ya. Rintangannya semakin besar, semakin banyak, semakin jauh, semakin kuat, maka pahalanya pun semakin besar. Itu masya Allah seperti itu ya. Ya makanya jangan merasa rugi ya, yang jauh dari masjid, yang memakai kendaraan, semuanya akan ganti oleh Allah ya dengan pahala yang banyak. Ada suatu saat sahabat itu minta izin ya, karena dia buta gitu ya. Ya Rasul, saya mau sholatnya mau di rumah aja gitu ya. Pertama jalan ke masjidnya jauh, kemudian ada gangguan di mata saya gitu ya. Kalau boleh saya minta izin mau di rumah aja gitu. Tapi kamu, kata Rasul itu ya, dengar gak azan gitu ya? Ya kedengaran dengan jelas. Kalau begitu nggak ada alasan, kamu harus ke masjid gitu ya, harus sholat berjamaah. Itu subhanallah ya, betapa utamanya sholat berjamaah ya. Bagi laki-laki sholat di masjid itu sangat utama itu ya, dilaksanakan dengan berjamaah. Orang buta pun ya seperti itu ya, tetap oleh Rasul tidak ada dispensasi karena kebutaannya. Jadi didorong ya untuk dapat melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Itu masya Allah ya.
Nah, hadirin rahimakumullah, suatu saat pernah pula sahabat bertanya, ya Rasulullah gitu ya, apa keutamaan dari sholat 5 waktu itu gitu. Rasulullah mencoba menjawab dengan satu perumpamaan gitu ya. Nah, bagaimana kata Rasul itu, kalau di hadapan rumahmu itu mengalir sungai dengan air yang bening dengan begitu tenang gitu ya. Kemudian kamu mandilah di sana gitu ya 5 kali sehari. Apakah tubuhmu akan bersih, kata Rasul? Ya tentu saja ya Rasulullah gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dari gambaran ini kita sholat sehari 5 waktu itu diibaratkan kita mandi di air yang bersih gitu ya, di air yang tenang, bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sholat 5 waktu itu jadi penghapus ya, pembersih dari keburukan-keburukan kita. Itu masya Allah seperti itu ya. Dari subuh sampai zuhur itu banyak pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan gitu ya, campur, ada yang baiknya, ada yang buruknya itu ya, masya Allah. Dosa-dosa tertentu itu ya, kemaksiatan tertentu itu bisa dihapus dengan kita melaksanakan sholat zuhur itu, masya Allah. Dari zuhur ke asar gitu ya, rentang itu kan banyak hal juga yang kita lakukan. Datang asar bersih lagi gitu ya. Dari asyar ke maghrib rentang berapa, 2 atau 3 jam gitu ya, itu masya Allah. Dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh 24 jam kita terjamin ya dengan sholat yang kita lakukan akan bersih gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang di luar kita sebetulnya mereka iri gitu ya, karena mereka itu ibadahnya seminggu sekali gitu, seperti itu. Tidak seperti kita ya, kita setiap waktu, setiap saat, subhanallah. Jadi kita akan lebih bersih ya, akan lebih bersih dari mereka. Nah, itu dorongan-dorongan dari Rasulullah ya kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, dari segi kesehatan pun itu banyak yang sudah mendapatkan gelar doktor dan profesor dari meneliti tentang sholat ini. Itu masya Allah ya, gerakan-gerakan sholat itu ternyata bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan. Maka hadirin rahimakumullah, sholatlah sesuai dengan ketentuan gitu ya, penuhi syarat dan rukunnya gitu ya. Dalam salah satu rukun itu ada tumaninah. Tumaninah itu ada jeda gitu ya. Ketika kita ruku, kata Rasul minimal 3 kali tasbih, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sampai terasa punggung kita, pinggang kita itu terasa lurus, terasa tertarik gitu ya, terasa ketarik seperti itu. Memang kadang-kadang gimana ya, imam ada yang cepat, ada yang lambat ya, ada yang rata-rata gitu. Jadi kurang menikmati gitu ya, kurang menikmati gerakan-gerakan itu. Ketika kita sujud baru juga subhana rabbiyal a'la, udah bangkit ya imam. Ya imam bacanya beda-beda. Akhirnya aliran darah ke otaknya itu belum nyampe, ini udah bangun lagi gitu ya. Jadi agak tersentak-sentak gitu ya. Jadi belum berpengaruh banyak sholat yang kita lakukan terhadap kesehatan kita. Ya, ternyata masih banyak orang yang sakit ya, termasuk kita. Maka hadirin rahimakumullah, lakukanlah sholat dengan tumaninah ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Tapi memang ada di zaman Rasul, ada sahabat yang mengimami begitu lama gitu ya, akhirnya dia tinggal aja pergi gitu ya, jadi nggak mengikuti imam. Imamnya lapor kepada Rasul gitu ya,
sholat kamu gimana gitu ya. Ya saya membaca surat ini agak panjang. Ya nanti tidak seperti itu lagi. Jadi memang kalau lagi berjamaah bacaannya tidak terlalu panjang, tapi ya tumaninah ya, cukup tumaninah gitu ya. Jadi kalau mau cepat alasannya juga harus tepat gitu ya. Ada orang yang beralasan karena cepat itu supaya tidak ada ada setan yang masuk ke diri kita, membisik-bisiki gitu ya. Karena lambat akhirnya membisik-bisiki. Alladzi waswisu fi sudurinas itu ya. Jadi kadang-kadang kalau lambat jadi malawung gitu ya. Jadi ingat kemana-mana gitu ya. Nah gitu. Kalau memang mau cepat ya alasannya harus benar. Supaya tidak timbul lamunan gitu ya, tidak timbul lamunan di dalam diri kita. Tapi kalau lambat pun, kalau di Masjidil Haram ya, subhanallah ya, kita begitu menikmati walaupun bacaan imam itu kita nggak ngerti, tapi terbawa dengan suasana di situ. Kadang-kadang imam nangis gitu ya, kita terbawa emosi kita tuh cerik gitu ya, ikut gitu. Itu masya Allah ya. Kalau di sana itu memang bacanya lembut-lembut. Akhirnya yang tidak kita mengerti pun, kalau di sana itu kalau ayat-ayat tentang azab, tentang neraka itu imam itu terharu gitu ya. Jadi jamaah itu terbawa dengan suasana bacaan imam. Jadi kita pun ikut nangis seperti itu. Jadi walaupun lama, tapi enjoy gitu ya, menikmati itu masya Allah ya. Jadi memang terbawa lingkungan juga gitu ya, seperti itu. Kalau di sana kan memang kita khusus untuk ibadah gitu ya, jadi tidak ada kegiatan lain. Kalau di kita kadang-kadang terbawa oleh suasana kita. Kalau kita punya pekerjaan ya inginnya cepat-cepat gitu ya, ingin cepat-cepat selesai gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi sholat dengan hanya beberapa menit seolah lama. Padahal sholat itu sebagai rihlah gitu ya, sebetulnya ya, sebagai istirahat, sebagai istirahat dari kesibukan gitu ya. Jadi para sahabat dulu mereka rihlahnya itu, bertamasyanya itu dengan sholat gitu ya. Jadi ketika sholat itu masya Allah ya, asik mansyuk, begitu menikmati gitu ya. Begitu menikmati sholat itu ya. Kalau saya rasakan gimana ya, ketika sholat itu ingin cepat-cepat selesai kan, kalau kita mah seperti itu gitu ya. Ya karena senangnya di luar sholat kalau saya sendiri gitu ya, bukannya di dalam sholat. Kalau para salafus sholih gitu ya, orang-orang yang sholih itu mereka inginnya di dalam sholat gitu ya. Inginnya di dalam sholat, senangnya itu di dalam sholat, karena sholat itu dikatakan sebagai di dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya. Jadi sholat itu sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk dapat senantiasa menegakkan sholat ya, menegakkan sholat dengan baik ya. Kita bisa mendapatkan hikmah dari sholat yang kita laksanakan, dan juga bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Aminuddin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat menyimpan apa-apa yang telah disampaikan dalam memori kita, dan tentu saja mengimplementasikan apa-apa yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekian untuk kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian yang dapat disampaikan, mohon